Shalom, selamat pagi. Shalom, pagi semuanya. Mari kita memuji Tuhan. Memuji aku, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku cinta Kau, Yesus, hanya Engkau bagiku, Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Syukur hanya bagimu Yesus, Tuhan. Haleluya, Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus, Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami di dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu.
di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Dan Kau tetap mengasihi kami, melindungi kami, menyertai kami. Ucap syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam nama Yesus, Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami, agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, ucap syukur. Amin, amin, amin. Selamat pagi semua yang sudah bergabung. Mari kita baca kitab Esra ya. Esra 7 ayat 6 sampai 1. Nanti disambung 27 sampai 28. Esra 7 ayat 6 sampai 11. Esra 7 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Esra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab, mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan Allah Israel. Dan raja memberi dia segala yang diingininya, oleh karena tangan Tuhan Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pulang ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang, dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasastra. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan ke-5, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang dari Babel, dan tepat pada tanggal 1 bulan ke-5 ia tiba di Yerusalem. Oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Inilah salinan surat yang diberikan Raja Artasastra kepada Esra, imam dan ahli kitab itu, yang ahli dalam perkataan segala perintah dan ketetapan Tuhan bagi orang Israel. Lanjut ayat 27 sampai 28. Kita lanjutkan ke ayat 27 sampai ayat 28. Esra 7 ayat 27. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat serta segala pembesar raja yang berkuasa. Maka aku menguatkan hatiku karena tangan Tuhan Allahku melindungi aku, dan aku menghimpunkan dari antara orang Israel beberapa pemimpin untuk berangkat pulang bersama-sama aku. Amin. Amin, amin, amin. Jadi panggilan kita di dalam Kristus itu harus kita laksanakan ya. Amin. 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 Mungkin kita terpanggil sebagai penasehat, konselor, kita terpanggil sebagai penginjil, kita terpanggil sebagai gembala, kita terpanggil sebagai orang-orang yang mengajar, sebagai guru, dan sebagainya. Itu harus tetap kita laksanakan. Tetapi dalam rencana Allah dalam hidup kita mungkin ada suatu hambatan ya. Dan janganlah hambatan itu menjadikan kita lupa akan panggilan kita atau kita keluar dari panggilan kita. Tetapi tetaplah kita ada di dalam panggilan Tuhan untuk setiap kita masing-masing. Ada sebuah kisah di mana seorang yang bernama Ginny Hislop menerima tepuk tangan. Ia berdiri
ketika menerima ijazah magisternya ya pada tahun 2024. Mengapa? Karena ia baru menyelesaikan kuliahnya setelah ia menikah, dan penghargaan itu diterima 84 tahun usianya ya. Pada tahun 1941 sebenarnya itu ia hanya tinggal menyelesaikan sedikit saja ya daripada tesisnya itu. Namun pacarnya saat itu George tiba-tiba dipanggil untuk berdinas selama Perang Dunia Kedua, dan mereka harus tinggal di pangkalan terpencil. Maka dari itu ia segera menikah, sehingga Ginny melepaskan studinya yang hampir selesai. Nah, setelah melewati waktu yang sangat panjang, Ginny akhirnya mampu menyelesaikan apa yang sudah lama dimulainya. Nah, siapa yang seperti itu hari ini ya? Mungkin kuliah, mungkin punya cita-cita melakukan apa gitu ya, tapi tertunda karena satu hal yang harus dilakukan. Nah, kalau istri tentara kan harus mengikuti ya kemana suaminya berdinas. Sehingga mungkin kalau masih kuliah tidak bisa menyelesaikannya, atau yang punya cita-cita mendirikan satu usaha menjadi terbengkalai. Nah, inilah kehidupan manusia ya. Pak Gem, ada ndak cita-cita yang terbengkalai? Ya, Nggak ada ya. Kalau ndak boleh sekolah dulu Pak Gem tetap ya ndak sekolah. Ya. Dulu mau sekolah dikatakan sama pendaftar ya, atau yang jaga daftar katanya disuruh apa? Disuruh berdagang aja ya. Nggak usah sekolah, maunya dulu sekolah kedokteran. Andai kata Pak Gem jadi dokter gitu, nggak ada waktu untuk keluarga ya. Iya. Praktek terus ya. Praktek terus, Panggilan datang terus ya. Nggak ada bedanya ya antara dokter dan hamba Tuhan ya. Iya, Hari libur pun digedor. Dokter tolong. Tidak bisa libur. Tidak bisa libur sesuka hati ya. Malam pun digedor. Iya. Dan apa ya, justru serem-serem gitu ya kehidupan dokter ini. Harus waspada, jaga 24 jam seperti itu. Harus punya jiwa mengabdi. Ya, kalau enggak punya ini tadi ya, panggilan Tuhan, ya enggak bisa jadi dokter. Maka dari itu yang punya anak nanti mau menikah sama dokter, ya itu profesi yang bagus sebetulnya ya. Kalau suaminya dokter, istrinya ikut-ikutan dipanggil Bu Dokter, bener ya? Iya. Tapi kalau suaminya insinyur apa teknik seperti Pak Yusak itu ya enggak. Ya enggak dipanggil Bu Insinyur gitu, enggak ya. Tapi profesi dokter itu memang sangat amat dihormati ya di mana-mana ya. Bahkan ipar saya itu hampir disembah ketika mereka maksa untuk diobati ketika zaman COVID dulu ya. Nah, inilah suatu panggilan di dalam Tuhan ya yang harus kita laksanakan. Jadi tidak ada seorang pun yang akan menghambat pekerjaan yang sudah ditentukan oleh Yesus Kristus Tuhan. Amin. Amin. Nah, kita kembali ke Alkitab, bahwasanya Ezra adalah seorang pembelajar kitab suci. Jadi ketika ia ikut pembuangan di Babel selama 70 tahun ya, bayangkan itu ya. Tetapi ia tetap mempelajari kitab suci. Ia tetap mempersiapkan dirinya sebagai imam. Padahal di sana ya tidak beribadah kan mereka ya. Mungkin beribadah secara pribadi. Tetapi si Ezra ini tetap belajar, saudara. Tetap menyelidiki kitab suci.
Berapa banyak kita yang ketika rencana kita itu digagalkan, entah itu ada hambatan dan sebagainya, saudara menaruh harapan-harapan itu dan meninggalkannya, tidak mempersiapkan diri. Tetapi Ezra ini luar biasa kalau saudara baca secara keseluruhan. Ternyata Ezra itu tidak hanya membawa surat untuk kembali ke Yerusalem dari Raja Artasasta, melainkan juga segala permintaannya itu harus digenapkan oleh para petinggi pada masa itu ya. Luar biasa ya. Luar biasa loh. Karena dia harus kembali ke Yerusalem, menyelenggarakan ibadah di Yerusalem itu, dan dia diberikan pedoman kepada hukum-hukum yang dia pelajari untuk menjadi pegangan dan untuk membawa perak dan emas yang diberikan raja serta para penasihatnya sebagai persembahan sukarela kepada Allah Israel. Wow, luar biasa ya. Jadi belum bangun tempat ibadah kembali, tetapi persembahan itu sudah disiapkan. Bayangkan itu ya. Maka lembu-lembu, domba-domba jantan, korban-korban sajian, korban curahan itu semuanya harus dipersembahkan dengan uang yang didapat dari persembahan raja-raja itu ya. Apa yang dianggap baik oleh Ezra dan saudara-saudaranya untuk diperbuat dengan perak dan emas lebihnya boleh diperbuat sesuai dengan kehendak Allah. Wow, keren ini ya. Jadi ia tidak hanya diperbolehkan kembali untuk menyembah Allah di Yerusalem, tetapi juga untuk membangun dan mempersiapkan persembahan korban bakaran, korban pagi, korban petang, segala korban yang harus dilakukan sesuai imamat. Itu keren ya. Jadi pulangnya itu berapa? 5 bulan? 5 bulan. 5 bulannya. 5 bulan lu untung juga dirampok ya. Ayo. 5 bulan. Lah itu jalan lo ya. Paling naik onta ya. Naik onta jalan. Begitu banyak perbekalan yang dibawa, begitu banyak tim yang mengikutinya ya. Tetapi mereka dilindungi Tuhan. Kalau tidak ada dilindungi Tuhan, ya wis entek itu tadi saudara ya. Barang-barangnya itu sudah entek. Bagi Ezra pribadi sebenarnya enak tinggal di kerajaan sana dia ya. Daripada memimpin bangsa Israel keluar. Iya, tetapi itu rencana Allah. Dia sebagai imam ya. Ditolak. Jadi bahkan bendara-bendara di seberang Sungai Efrat itu diperintahkan untuk memberi apa saja yang Ezra minta gitu loh ya. Luar biasa. Tetapi Ezra betul-betul tahu handbook atau buku pegangannya itu tadi, kitab Taurat tadi itu ya, ndak nyeleweng ya, terus dikorupsi dewe ngono enggak ya. Coba kalau Anda, aku mau tanya, kalau Anda ini harta perak, emas, wah wis macam-macam terus dikasih surat untuk bisa minta pada para raja yang kau lewati negaranya itu ya, yang kau lewati itu daerahnya itu ya, mungkin ada bupati atau apalah petinggi-petinggi, engkau minta apa coba? Apakah engkau minta untuk Tuhan atau untuk dirimu sendiri ya? Pertanyaannya begitu. Nah, Ezra ini ahli kitab, jadi tahu dan mengerti apa yang dia harus perbuat. Nah, ini yang penting, saudara. Berani korupsi ya. Ya enggak korupsi. Karena ada handbooknya. Ini untuk persembahan pagi, ini untuk persembahan petang, bla bla bla, macam-macam kan ya. Dibaca itu di imamat ya. Maka ini Ezra disuruh mengangkat pemimpin-pemimpin hakim sesuai dengan hikmat Allah yang menjadi pegangan. Jadi Ezra pun disuruh memimpin ya anak buahnya itu ya. Para pemimpin, suruh milih pemimpin ya yang diangkat juga hakim-hakim ya. Untuk menghakimi orang-orang di seberang Sungai Efrat, yaitu semua orang yang mengetahui hukum Allah dan semua orang yang belum mengetahuinya haruslah kau ajar. Nah ini saudara ya, dia tetap harus jadi guru.
Dia tetap harus mengajar apa yang dia sudah pelajari. Lalu guru ndak iso ngajar, itu namanya duduk guru ya. Hari ini para pemimpin kita coba dicari siapa yang bisa mengajar, siapa yang bisa jadi guru, siapa yang mengenyangkan diri sendiri, siapa yang mengorbankan dirinya untuk orang lain. Itu kan nampak ya, ndak usah ngomong, ndak usah kakek ngomong, tapi akan nampak dalam kehidupannya sehari-hari ya. Maka Ezra ini melakukannya dengan adil dan bijaksana. Sedangkan yang tidak melakukan hukum Allahmu dan hukum raja harus dihukum dengan seksama. Ternyata ada reward dan ada punishment ya. Itu baru adil. Jadi ada hukum. Kalau ada yang nyeleweng, ini dihukum mati saudara ya. Maupun dengan pembuangan atau hukuman denda atau hukuman penjara. Nah ini Ezra dikasih wewenang ini saudara. Seseorang yang taat kepada firman, seseorang yang melakukan tujuan hidupnya sesuai dengan panggilannya, diberi kuasa oleh Tuhan. Dan tentunya hidupnya sendiri harus sesuai dengan tuntunan hukum Taurat tadi. Dan Ezra itu melakukannya, ya, melakukannya jauh sebelum ia disuruh kembali ke Yerusalem oleh Raja Artasasta. Luar biasa bukan ya? Jadi hari ini kalau engkau itu dulu dipanggil sebagai mungkin pemimpin pujian, mungkin itu singer, mungkin itu pemusik, mungkin itu imam-imam di hadapan Tuhan, terus sekarang kamu lengser. Coba tanya kembali sama Tuhan. Aku boleh kembali enggak Tuhan ya? Kalau engkau tetap latihan menyanyi, tetap latihan main musik, tetap latihan setiap hari menyembah Tuhan, tetap melakukan tugasmu sebagai penyembah, ya tentu engkau akan dipanggil kembali ya, disuruh balik kayak Ezra tadi. Ezra, ayo kamu harus pulang kembali memimpin umatmu di Yerusalem. Dirikan kembali rumah Allahmu. Pasti. Tetapi kalau engkau sudah nyeleweng, enggak. Seperti murid-murid Yesus ketika Yesus sudah meninggal, sudah meninggalkan bumi ini, mereka kembali mau melaut ya, mau jadi nelayan lagi gitu ya. Tetapi justru Yesus itu memanggil mereka kembali, mengingatkan bahwa mereka harus bertugas, harus menjalankan amanat agung. Jadi mereka melihat Yesus ketika ia 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Itu maksudnya apa Pak Gem? Menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ya, supaya apa? Menguatkan mereka ya, supaya mereka tetap di dalam panggilannya ya. Jadi kalau kadang-kadang kita kan kalau tidak dikuatkan itu kadang-kadang kita di loyo ya. Udah semangat ya. Nah, Tuhan itu selalu memberikan semangat, menyertai, itu luar biasa loh. Ngapain dia mau menyertai kita ya, dia setelah kita dipanggil dia juga tetap menyertai kita supaya kita kuat di dalam panggilannya. Amin. Seringkali kan apa aku gak dipanggil-panggil lagi ya. Apa aku sudah belajar tapi aku kok ya gini-gini aja loh. Ezra ini berapa tahun ya? Dia belajar terus gak dipanggil-panggil ya toh. Terus kemudian tadi Jini Hislop itu dia harus pergi ke daerah yang terpencil berapa tahun saudara? Sampai umur 84 baru dapat S2. S2 saya ya umur berapa ya? Lupa. Umur sudah senja ya. Sudah masuk 60 lebih kali ya. S3 ya. Dulu pernah tertunda, S1 pernah tertunda. Karena apa? Saya pindah ke Sidoarjo. Ketika saya kuliah itu kan S1 belum selesai, masih tinggal di Surabaya. Tapi ketika pindah ke Sidoarjo dan harus pulang pergi
ke Surabaya, dan waktu itu ada goncangan di STT Surabaya, maka saya putuskan untuk sudah nggak ngambil ijazah tapi melayani. Ya tetap di jalur Tuhan tapi nggak ada ijazah yang asli ya. Ijazah saya asli semua ya. Dan itu sempat beberapa tahun tidak kuliah ya. Tetapi ketika panggilan untuk harus punya ijazah, ya setiap gembala atau ya setiap gembala sidang harus memiliki ijazah, maka saya kembali berkuliah lagi, dan itu butuh waktu untuk menyelesaikan tuh 2 tahun saudara, bukan abal-abal ya, terus minta ijazah terus di stempel, kok enak. Saya tiap hari kuliah ya sampai 2 tahun, kemudian melanjutkan S1 S2 2 tahun lagi, melanjutkan lagi S3 2 tahun lagi. Jadi bertahun-tahun ya untuk melengkapi ijazah itu. Nah, Ezra berbuat demikian pula, yaitu mempelajari, bertahun-tahun mempelajari, terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus sampai hati raja digerakkan oleh Tuhan untuk mengembalikan bangsa Israel dari Babel. Karena ada kurun waktu tertentu. Tuhan pasti punya kurun waktu tertentu untuk mengembalikan engkau pada rel track yang semula. Ya. Seperti Pak Yusak pernah menghilang, tak tahu ngerjain apa gitu ya, bertahun-tahun hilang. Tapi ketika kembali, jadilah ia guru yang baik ya. Dia menyelesaikan S1-nya. Saya katakan, ayo kamu kuliah. Ya, beberapa orang saya utus untuk kuliah dan selesaikan. Dan ketika megang ijazah, layak menjadi guru. Jadi guru-guru di gereja kami semua pakai ijazah ya, bukan abal-abal, berijazah semua saudaraku ya, ijazah STT ya. Walaupun itu ngajar anak-anak ya, PAUD, semuanya bertitel saudara S1 ya. Nah ini penting karena apa? Mereka harus ahli seperti Ezra, ahli hukum Taurat sampai sedetil-detilnya. Sehingga kalau mengajar, maka orang-orang yang diajar pasti juga menerima yang benar gitu loh ya, bukan yang abal-abal. Nah hari ini kita renungkan ya, Bu Lasma juga punya ijazah ya. Karena apa? Kita hamba-hamba Tuhan juga harus berijazah ya. Seringkali hamba-hamba Tuhan Pentakosta itu dianggap goblok ya, dianggap tolol. Karena apa? Sesuai tuntunan Roh Kudus, terus pokoknya menunjukkan kuasa supranatural gitu ya, pokoknya menyembuhkan orang sakit, pokoknya melayani Tuhan dengan hati dan sebagainya, bla 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 bla, tapi dianggap bodoh. Karena apa? Punya iman yang melampaui pikiran-pikiran manusia ya. Seringkali kalau kita kepintaran, kita jadi takut untuk berdoa, bener nggak ya Pak? Iya. Kalau kita kepintaran terus, ini ada orang sakit, doakan. Wih, nek ndak sembuh ya apa ya? Namanya jatuh. Namaku jatuh ya. Jadi jaga nama ya. Tapi orang-orang Pentakosta ndak peduli. Pokoknya dia jalan, pokoknya dia percaya Yesus, terus ngomongnya apa? Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang. Itu lagu Pentakosta lama. Sekarang gereja nggak ada yang nyanyiin. Karena apa? Tuhan ngomong toh, kenapa kok nggak ada kesembuhan? Kenapa orang kesurupan kok pancet kesurupan? Kenapa? Tuhan cuma ngomong, karena kamu kurang percaya. Bukan tidak percaya ya, kurang. Lek kurang aja lo ya, mujizat tidak terjadi. Nah ini, ayo jiwa Pentakosta lama itu kita pegang ya. Walaupun diejek oleh gereja-gereja lain, walaupun diejek oleh orang-orang, oh gak sekolahan, gak ngerti apa-apa. Enggak, sekarang orang Pentakosta pun juga S1 ya. Jadi ojo dihina-hina ya. Dia juga ngerti ya. Dia juga ngerti hukum
Taurat, hukum gereja, sejarah gereja, mereka juga ngerti gitu ya. Yang menyembuhkan itu kan Tuhan, bukan kita ya. Ya, jadi orang-orang Pantekosta itu dengan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus seperti zamannya rasul-rasul. Rasul-rasul dulu ya ndak S1 ya. Mereka nelayan, mereka orang sederhana. Justru disitulah kuasa Allah dinyatakan. Bener nggak? Ya. Petrus berjalan di atas air. Sapu tangannya bisa nyembuhin orang sakit ya. Kalau kita ndak pakai sapu tangan sih sudah pakai tisu ya. Pendeta-pendeta dulu, ada pendeta di Surabaya yang misalnya si sakit itu ada di Banyuwangi atau di Jember, tempat yang jauh, mereka nggak bisa bawa ke Surabaya itu. Mereka kasih sapu tangan loh. Tolong ini didoakan. Nanti ditumpangkan kepada si sakit. Dan sembuh apa enggak? Sembuh saudara. Asal percaya saja. Sembuh, karena apa? Asal percaya saja. Asal ku jamah jubah-jubahnya, pasti aku sembuh. Apa jubah-jubah Yesus? Sekarang ndak ono ya. Ndak ada orang pakai apa jubah panas kan. Nggak ada yang jual juga ya. Tetapi kalau saudara belajar Taurat, di jubah itu ada jalinan benang ungu kebiruan ya. Itu didapat dari sebangsa siput warna itu. Dan itu benang biru itu adalah melambangkan firman Tuhan. Nah, kalau engkau gak kuliah, gak sekolah, gak baca Alkitab dengan benar-benar diteliti words by words, ya gak ngerti, ya toh. Tetapi ketika baca, oh alah ini toh maksudnya. Jadi hari ini kalau engkau sakit, pegang firman. 1 Petrus 2 itu ya. Oleh bilur-bilur Yesus, aku telah sembuh. Ayo, siapa yang sakit pagi hari ini? Mbok sakit boyok, sakit apa? Dengkul. Pak Gem ini beberapa hari yang lalu sakit boyok yo. Kenapa kok sakit? Jatuh dan banyak minum es. Jatuh kasih makan dogi itu lo bisa jatuh. Kok bisa ya? Karena piringnya itu di bawah ya, jadi Pak Gem ini nyongsop gitu loh. Ya mungkin dicongkrak no sopo nggak ngerti lah. Ada tenaga yang menjongkrak, mendorong ya sampai jidatnya ini berdarah ya. Padahal ngasih makan anjing loh saudara, bukan lari pagi, bukan. Tapi ya gitulah manusia ya. Manusia itu begitu, lemah, banyak salah ya. Tapi akhirnya 3 hari sudah sembuh ya. Ya, sudah sembuh. Anak-anak Tuhan itu kalau sakit jangan lama-lama, 1-2 hari cukup. 3 hari terakhir. Jadi pagi ini ayo, panggilan kita dalam Kristus itu apa? Engkau pasti tahu loh dalam hatimu ya. Mungkin kau hari-hari ini males bosan capek dan sebagainya, tapi Tuhan tidak pernah capek sama engkau. Engkau akan dikejar sampai garis akhir ya. Engkau akan diingatkan selalu. Kamu ini tak panggil menjadi hambaku. Nah, ya toh. Kalau hamba-hamba Tuhan, tidak cukup engkau ku panggil sebagai hambaku. Tidak cukup. Saya pernah loh dapat ayat itu ya. Kalau nggak saya di Yesaya atau di Yeremia. Tidak cukup engkau hanya menjadi hambaku. Jadi harus bagaimana Tuhan? Ya tanya sendiri sama Tuhan, harus jadi apa gitu ya. Tugasnya apa gitu ya. Maka hari ini ayo tetap semangat. Haleluya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan. Kita tetap belajar apa yang tertunda ya. Jangan ditunda-tunda lagi. Tapi laksanakan seperti tadi Ginny Hislop dapat S2 umur 84 ya. 60 tahun kemudian kuliah lagi. Ya kuliah lagi. Sekarang ini ada itu loh. Boga Group yang menerima orang-orang yang usia 60 tahun ke atas untuk kerja di Tata Boga ya. Di PTC, di TP, di mana di mall-mall Surabaya itu menerima yang ada di dalam naungan Boga Group itu menerima orang-orang usia senior ya. 60 tahun ya tentunya sing isih sehat. Bukan sing dingklang-dingklang ya, nanti bawa minuman tumpah kabeh. Ya memang harus diperiksa
kesehatannya, riwayatnya, kekuatannya dan sebagainya. Tapi bagi yang 60 tahun tahes, sehat, ya pasti diterima lah. Apalagi masih cantik, masih kuat, masih ya wis pokoknya bisa lah untuk melayani sebagai mungkin pramusaji, mungkin kasir, mungkin juga koki, ya terserah lah talentamu apa. Loh, ternyata ada ya kesempatan untuk mereka yang usia emas ya. Nah, itu harus tetap semangat. Maka hari ini harus tetap dikerjakan apa tugas dari Tuhan. Amin. Amin. Bu Reni nyanyi lagi ya, suaranya enak kok ya. Walaupun kalau jalan masih nggak kenceng, nggak apa-apa. Nanti kalau nyanyi yang banter kan kenceng. Ya toh, ya Bu Reni ya. Oke, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus firman-Mu. Ya Tuhan, kami kalau Engkau sudah panggil kami, tetapkan kami mau setia dengan panggilan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga tugas-tugas yang Kau berikan pada kami tentu kami mampu melaksanakannya karena Engkau menyertai, memberkati kami, memperlengkapi kami untuk kami bisa ambil bagian di dalam pelayanan baik di gereja maupun di tempat manapun yang kami bisa letakkan kami, taruh kami di situ untuk melayani. Ya Tuhan, kami siap untuk selalu melayani Engkau Yesus. Engkau sudah berikan kami semangat, kekuatan, kesehatan. Di situ kami mau bisa lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu sehingga kami bisa melakukan segala tugas-tugas yang sudah Engkau berikan pada kami dengan seksama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Bapa, kami berdoa ketika ada halangan-halangan bagi kami untuk menyelesaikan rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami percaya Engkau lah yang menyingkirkan halangan-halangan itu di depan kami. Karena bagi Tuhan tidak ada rencana yang gagal. Tuhan, biarlah kami ada di dalam rencana-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Engkaulah penjunan bagi hidup kami. Mungkin sakit penyakit menghalangi kami untuk melaksanakan tugas. Kami percaya ketika kami mau dan kami mau berjuang, maka Tuhanlah penyembuh kami. Ketika kami juga ada di dalam kesulitan, berbagai-bagai sarana prasarana yang kami tidak miliki, padahal Engkau menyuruh kami untuk membangun tempat ibadah, membangun tempat-tempat konseling, membangun tempat-tempat yatim piatu. Tuhan, Engkaulah yang menyediakan bagi kami, seperti Engkau menyediakan pada Ezra. Ketika kami tetap di jalur-Mu, ketika kami tetap belajar akan firman-Mu Tuhan, Engkau menyediakan segala sesuatu yang kami perlu. Pagi ini kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bu Reni, Pak Fran, Yosinta, Bu Nurmala, Bu Foni, Pak Paulus, Pak Martin, Bu Feby, Cece Emi, Bu Viken, Pak Henry, Bu Lasma, Bu Wanda, Pak Budi, Bu Titik Sulistiani, Bu Elias, Pak Elias, Fen, Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Rima, Pak Anton, Pak Bambang, Bu Vera, Bu Saiman, Pak Saiman. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. Tetap sehat, tetap di jalur Tuhan. Amin. Amin. Haleluya.